Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sudah sarapan belum? Kalau belum sarapan, sarapan dulu. Karena sarapan itu lebih penting daripada harapan. Alhamdulillah, saya sudah sarapan. Walaupun dengan sebotol air mineral. Bismillah. Oke, anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Silahkan kalian persiapkan buku paketnya dan buku tulisnya. Kita akan belajar halaman 17 bab 10, tema tentang sabar, tawadu, jujur, dan ikhlas. Tapi pada kesempatan video ini kita akan belajar tentang sabar dan tawadu saja, agar videonya tidak terlalu panjang. Kalau video terlalu panjang nanti kalian boring, bosan, akhirnya nanti pembelajaran malah tidak masuk. Oke, kita langsung saja. Agar menyingkat waktu, kita akan bahas sabar dan tawadu. Pertama, apa sih sabar itu? Menurut kalian apa sabar itu? Ya, apa? Ada yang tahu? Agar kalian lebih tahu dan agar kalian lebih paham, ya simak penjelasan Bapak. Sabar itu artinya menahan, ya artinya menahan atau mengekang atau mencegah. Itu secara bahasa. Jadi orang yang sabar itu orang yang menahan, orang yang mencegah, orang yang mengekang dirinya. Nah, secara istilah maksudnya adalah sabar itu menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai. Ya. Karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu sabar. Jadi sabar itu menahan diri, mencegah diri kita dari berbuat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh orang lain, dan tentu dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sabar tapi tidak dengan berharap ridha Allah. Nah, jadi kalau kalian berniat ingin melakukan kesabaran, ya jangan lupa niatkan untuk mengharap ridha Allah. Sabar terhadap masalah ini, sabar karena ada masalah begini. Karena apa? Karena ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini merupakan ciri khas manusia. Jadi dalam tabiat karakter manusia itu ada sifat sabar, ada sifat pemarah, ada sifat pemurah, dan berbagai macam sifat karakter yang ada dalam diri manusia. Jadi sabar ini salah satu karakter saja, salah satu sifat yang ada dalam diri kita. Tinggal kita mau pilih sabar, mau pilih amarah, mau pilih pemurah, mau pilih pemarah, dan seterusnya. Itu kembali kepada kebiasaan kita. Maka perlu kita membiasakan diri agar kita memiliki sifat sabar. Berikutnya, dalil tentang sabar. Apa dalil tentang sabar? Adalah surat Ali Imran ayat 200, ya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiaga, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Nah, itu. Oke, tentang sabar. Jadi sabar itu menahan diri dari berbuat sesuatu, dari berkata sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga, macam-macam sabar. Jadi sabar itu memiliki beberapa macam. Ya, tepatnya di sini sabar itu ada tiga macam. Ya, simak baik-baik agar kalian tetap mengetahui secara utuh tentang tema sabar ini. Pertama, sabar ketika mendapatkan cobaan. Orang hidup, manusia hidup di dunia ini tidak ada yang terlepas dari ujian ataupun cobaan. Ya, bahkan orang mati sekalipun dia mendapatkan cobaan, apalagi kita yang masih hidup. Ya, banyak sekali cobaan manusia itu. Dari yang kecil sampai yang paling besar, tidak ada manusia yang bisa menghindar dari cobaan tersebut. Nah, menghadapi ujian ataupun cobaan tersebut diperlukan kesabaran. Diperlukan kesabaran agar kita mampu menghadapi ujian itu.
Kenapa? Karena hakikatnya ujian itu semua datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendatangkan ujian. Ya, misalkan kita sakit, kita harus pergi ke dokter, memerlukan biaya yang banyak, memerlukan biaya yang besar, memakan waktu, tenaga, pikiran, uang. Itu ujian, ya. Tetapi kita harus yakini bahwa semua itu adalah takdir dari Allah. Agar kita tidak mendatangkan kemurkaan dari Allah, maka sabar. Sabar dari berkata yang buruk, sabar dari berkata yang tidak baik, ya, sehingga Allah tidak murka kepada kita. Nah, jadi itu yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan ataupun ujian. Yang kedua, sabar dalam melakukan ketaatan. Iya, sabar dalam melakukan ketaatan. Ketaatan juga memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Justru kesuksesan dalam kita mengabdi kepada Allah, kesuksesan ibadah kita kepada Allah itu ditentukan oleh kesabaran ini. Kalau kita tidak sabar dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan ibadah ketaatan ini, maka tidak sempurna ibadah kita. Ya. Kita tidur, ya, malam, kemudian jam 5 kita harus bangun karena sudah azan subuh. Suasana ngantuk, dingin, capek, ya. Tetapi kita harus sabar. Akhirnya kita bangun. Jam 6:30 kalian harus berangkat sekolah. Jam 6 harus mandi. Jam 6:30 kalian berangkat ke sekolah. Memerlukan kesabaran. Jadi ketaatan itu memerlukan kesabaran. Kalau kalian juga ingin sukses, memerlukan kesabaran. Ya, sabar dalam belajar, sabar dalam menghabiskan waktu-waktu kalian hanya untuk membaca buku, itu memerlukan kesabaran. Kalau kalian tidak sabar, kemudian main-main dan seterusnya, maka kalian tidak akan sukses. Ya, sabar dalam menghadapi misalkan ujian nih. Ya, kalian harus belajar. Sabarnya itu harus ujian. Harus dengan belajar, mempersiapkan dengan belajar. Itu kan ketaatan yang memerlukan kesabaran. Kemudian sabar untuk tidak bermaksiat. Ya. Orang yang bermaksiat itu tidak sabar, tidak menahan dirinya, tidak menahan hawa nafsunya, ya, sehingga terjatuhlah dia ke dalam kemaksiatan. Jadi orang kemaksiatan, untuk meninggalkan kemaksiatan itu juga memerlukan kesabaran yang tinggi. Karena apa? Karena maksiat itu dijadikan indah oleh setan. Dilihat itu enak, dilakukan enak, tetapi berdampak mudarat yang sangat besar. Makanya kata Roma Irama itu, kalau kalian tahu kenapa yang enak-enak itu diharamkan. Dan yang enak-enak itu diharamkan. Ya, pacaran, berzina diharamkan, minum khamr diharamkan. Itu diharamkan. Yang enak-enak itu diharamkan. Padahal enak. Kenapa? Ya karena begitulah agama mengatur agar kita tidak selalu ingin memenuhi hawa nafsu manusia. Ya, korupsi enak, dapat banyak uang, tetapi agama melarang. Ya, padahal dapat uang banyak. Itulah agar kita mengontrol diri kita. Jadi diperlukan kesabaran untuk kita dapat meninggalkan kemaksiat. Kalau tidak, maka kita akan terjerumus dalam perbuatan-perbuatan itu yang membuat kesengsaraan kita di akhirat nanti. Manfaat sabar. Yang keempat, manfaat sabar. Yang pertama, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin," dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Selain dicintai oleh Allah, kita akan dicintai oleh teman-teman kita. Teman-teman kita, orang sekeliling kita, itu akan senang kalau berteman dengan orang yang sabar, tidak pemarah, tidak cepat emosi dan seterusnya. Baik, itu tentang sabar. Mudah-mudahan kalian mampu meningkatkan kesabaran kalian, ya. Contoh misalkan salah satu perilaku sabar dalam diri kita selain yang tadi kita sebutkan, misalkan kalian ingin sesuatu yang kalian ingin miliki, ingin memiliki sesuatu.
Ya, misalkan ingin punya HP ini itu, tetapi kalian tidak punya uang yang cukup untuk membeli itu, maka sabar, ya. Jangan marah-marah kepada orang tua, jangan mencuri, jangan berbuat yang tidak semena-mena dan seterusnya yang berdampak buruk kepada kalian. Itu juga bagian daripada sikap sabar. Belajar waktunya panjang ini, waktunya sampai 10 menit, 15 menit barangkali. Sabar. Ya. Karena apa? Itu ilmu yang akan kalian dapatkan. Insya Allah bermanfaat. Kalau tidak sabar, baru 1 menit, 2 menit, 3 menit, matikan. Nah, sudah selesai, ya. Tugas akhirnya ditinggalkan. Tidak boleh seperti itu, ya. Insya Allah kalian akan sukses kalau kalian bersabar. Kemudian yang terakhir, yang kedua, ya, tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu itu artinya rendah hati, ya. Lawannya sombong atau takabur. Jadi, lawan tawadu adalah orang yang sombong. Orang yang apa itu orang rendah hati? Orang rendah hati itu orang yang tidak memandang dirinya lebih daripada orang lain. Jadi kalau dalam diri kita ada perasaan, saya lebih bagus dari dia, saya lebih pintar dari dia, saya lebih kaya, saya lebih hebat, itu artinya kalian sombong, takabur, tidak rendah hati. Ya. Orang yang rendah hati itu orang yang memandang dirinya sama, bahkan dia menganggap orang lain lebih daripada dirinya. Dia orang kaya, tetapi dia merasa fulan itu lebih kaya dan tidak bersikap berlebih-lebihan. Dia lebih pintar, tetapi tidak menampakkan dirinya lebih pintar daripada orang lain. Itu namanya orang yang tawadu. Ya, jangan sombong. Ya, padahal kekayaannya tidak seberapa, tapi kayak heboh. Ilmunya juga tidak seberapa, tapi kayak seakan-akan yang pintar sendiri. Ya, mudah-mudahan anak-anak Bapak tidak memiliki sifat seperti ini. Tetap tawadu, rendah hati, jaga sikap diri kita di hadapan orang lain. Ya, dalilnya apa? Dalilnya surat Asy-Syura 215, wahfidz janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Dan surat dan hadis Muslim. Ya, Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Kalau orang sudah takabur, sombong, nanti ujung-ujungnya akan berbuat zalim kepada yang lainnya. Ya, hindari sifat ini. Kemudian manfaat tawadu. Apa saja manfaat tawadu? Tentu tawadu ini memiliki manfaat yang besar. Ya, kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang senang dengan kita. Orang itu melihat kita akan muncul sifat ramah, kasih sayang, hormat kepada kita kalau kita tawadu. Tapi orang yang sombong, waduh, nauzubillah, amit-amit. Kalau orang sombong kita melihatnya tuh malas, berteman malas, bergaul malas. Jadi buang sifat sombong, sifat ini takabur, ya. Karena apa? Karena agama melarang ini. Kemudian yang terakhir, perilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Tawadu ini bisa kita lakukan dalam masalah apa? Yang pertama, tawadu, ya, tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama, bahkan yang lebih rendah daripada kita. Tidak ingin kita itu terlihat lebih lebih tinggi daripada orang lain. Tidak ingin terlihat lebih kaya, lebih pintar, kecuali jika diperlukan ataupun ada manfaatnya. Misalkan satu waktu kalian diminta untuk berceramah di hadapan profesor, doktor, orang pintar, ya kalian harus tampil. Ya, kalian akan tampak di situ orang yang hebat, orang yang pintar. Kalian ingin menginfakkan harta kalian karena kalian orang yang kaya, maka infakkan harta kalian itu karena menampakkan. Ya, tapi tidak masalah dalam kebaikan. Kemudian berdiri di tempat duduknya dalam satu majelis untuk menyambut orang yang lebih mulia. Jadi orang walaupun dia pintar, tapi begitu ada orang lain yang juga pintar, dia berdiri untuk menghormati. Ya, dia menghormatinya. Jadi tidak merasa saya sudah pintar, tidak perlu saya hormat kepada dia, saya juga hebat kok. Itu tidak perlu seperti itu. Kemudian bergaul dengan siapapun,
tidak pandang bulu, tidak pandang kulit, tidak pandang ras, ya, tidak pandang suku, tidak pandang agama juga. Jadi bergaul dengan siapapun, sebatas dalam pergaulan saja. Kemudian mengunjungi orang lain ketika sakit, bersilaturahmi walaupun lebih miskin daripada dia. Jadi jangan, oh itu miskin, tidak usah saya datang, oh itu kaya, nih saya perlu datang, nih. Itu perbuatan yang tercela. Kemudian duduk bersama orang miskin, makan bersama dengan orang miskin, ya berbaur dengan siapapun lah, ya. Tidak perlu memandang orang kaya miskin statusnya apa, pangkatnya apa, tidak perlu. Tidak makan, kemudian yang terakhir tidak makan, tidak minum, tidak menggunakan pakaian-pakaian yang berlebih-lebihan. Nah, itu anak-anak ya, tentang tema kita pada pagi hari ini. Pertama tentang sabar, kemudian tentang tawadu. Mudah-mudahan kalian punya sifat sabar dan tawadu. Biasakan diri kita bersabar, biasakan untuk tidak sombong, tidak takabur, ya. Mudah-mudahan kalian jadi orang yang sukses. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.